Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Nah, kali ini aku mau bersih-bersih menjelang lebaran ya teman-teman. Di video kali ini aku mau ngasih tahu cara praktis bersih-bersih rumah sebelum lebaran, supaya nanti ketika kerabat atau saudara kita yang datang berkumpul ke rumah kita dan rumahnya itu sudah wangi, sudah bersih dan juga sudah nyaman. Dan di sini bersih-bersih rumahnya aku nggak sendirian ya teman-teman. Kali ini dibantu sama anak-anak soleh dan soleha. Mumpung nggak ada mobil, ini kesempatan sekali aku untuk membersihkan garasi mobil. Nah, ini masih pagi-pagi ya, kita belum pada mandi, aku juga belum mandi. Dan nanti setelah mandi aku sambung kembali pekerjaannya. Biasanya urusan bersih-bersih rumah itu memakan waktu yang tidak sebentar ya teman-teman. Bahkan bisa sampai berhari-hari kalau misalkan rumahnya itu berantakan. Apalagi kalau misalkan kita mau deep clean rumah secara menyeluruh dari depan sampai ke dapur. Nah, supaya bersih-bersih rumah ini tidak menjadi beban atau kita nggak kecapean gitu teman-teman, ternyata ada cara praktis yang bisa kita terapkan. Dengan tips yang aku lakukan ini, dijamin rumah akan menjadi bersih, akan rapih, dan juga akan nyaman sebelum hari lebaran. Nah, yang pertama tipsnya kita harus mengatur jadwal membersihkan rumah. Nah, kalau aku sendiri biasanya jadwalnya itu kan 1 minggu 1 kali gitu secara bergilir teman-teman. Mau itu deep clean kamar mandi, kemudian deep clean taman, deep clean kamar. Nah, pas waktu hari H itu jangan sampai semua pekerjaan itu numpuk. Nah, walaupun kita rapihkan itu cukup merapihkan saja, tapi tidak sampai di deep clean gitu teman-teman. Jadi buatlah jadwal yang benar-benar tepat untuk membersihkan agar kita pun bisa menghemat tenaga. Maklum ya teman-teman, karena ini tuh bulan Ramadan, otomatis kita kan lagi pada puasa semuanya. Jadi kita juga harus benar-benar menghemat energi kita. Nah, kalau aku sendiri minggu kemarin tuh udah deep clean kamar mandi, itu udah kamar mandi tamu udah bersih, kemudian mencuci gordeng semuanya juga udah. Nah, pas mendekati hari H ini kita cuma ngelap-ngelap, pokoknya furniture yang ringan-ringan saja ya teman-teman, atau kita cuma merapih-rapihkan saja. Tips yang selanjutnya, kita harus ada pembagian tugas untuk membersihkan rumah. Jadi kita harus melibatkan orang-orang yang ada di rumah kita, mau itu anak ataupun suami. Nah, di sini suami aku memang jarang sekali ikut ya teman-teman untuk membantu pekerjaan di rumah karena memang sibuk. Nah, suami kalaupun ada di rumah biasanya ngebantunya itu ngasuh anak aku yang paling kecil gitu teman-teman. Nah, untuk anak-anak yang di pondok itu udah terbiasa mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti kalau nyapu kayak gitu kan di pondok juga ada piket, kemudian membereskan baju, itu semua udah mereka lakukan ketika di pondok, sudah terlatih gitu teman-teman. Nah teman-teman, ada banyak manfaat
kalau misalkan kita melakukan pekerjaan ini bareng sama anak-anak atau dibantuin sama anak-anak. Nah, di sini mereka itu posisinya cuma ngebantuin gitu, tetap saja kita peran utamanya. Nah, tapi kita bukan melihat dari pekerjaan mereka yang dilakukan sama mereka, karena mereka kan masih pada kecil, jadi belum sebaik kita sebagai orang tua gitu. Nah, tapi di sini kita ambil sisi manfaatnya. Kalau misalkan untuk anak perempuan itu tuh melatih bahwa sebagai ibu rumah tangga, inilah pekerjaan yang akan mereka lakukan ke depannya. Walaupun wanita karir, tetap saja pekerjaan rumah tangga itu ada di tangan kita gitu teman-teman. Nah, untuk anak laki-laki kita juga mengajarkan nantinya ketika mereka berumah tangga, maka mereka akan lebih peka ketika melihat istrinya sibuk bekerja. Mereka pun akan lebih peka, kemudian mereka akan membantu. Karena sebenarnya kita itu para ibu rumah tangga dibantuin seutuhnya sama suami itu rasanya kurang enak ya teman-teman, kurang nyaman gitu. Nah, ketika mereka itu peka kemudian mau melakukan atau membantu kita hanya sedikit saja, nah itu tuh bukan dari pekerjaannya melainkan dari semangatnya gitu teman-teman. Jadi kita lebih semangat, kemudian tumbuh dalam hati kita merasa bahagia karena merasa kita sudah diperhatikan. Nah, kalau kita sebagai ibu rumah tangga sudah merasa bahagia, kemudian sudah merasa bersemangat, jangankan membersihkan cuma satu rumah gitu teman-teman, membersihkan 10 rumah kayaknya masih seger-seger aja gitu, masih semangat. Lain cerita misalkan suami kita itu nggak ada peka-pekanya, kemudian kita nggak pernah diperhatikan. Nah, itu tuh melakukan pekerjaan yang sepele aja terasa sangat berat karena beban yang kita terima, kitanya kurang bahagia gitu teman-teman. Kita lanjut ke tips selanjutnya. Nah, di sini supaya membersihkan rumahnya itu tidak memerlukan waktu yang lama, maka kita harus mempersiapkan alat-alat kebersihannya. Bila perlu, alat-alat kebersihan itu kita simpan dalam satu wadah, kita bawa kemana-mana. Dalam satu wadah itu misalkan sudah komplit, di situ ada sapu, ada kemoceng, kemudian ada elap, ada semprotan untuk kaca, ada wadah sampah, pokoknya komplit di situ. Jadi kita tidak memerlukan waktu yang lama untuk mencari-cari. Pernah kan teman-teman, kita misalkan lagi beres-beres, nyari dulu elap, nyari dulu empelan. Nah, kalau sudah terkumpul semua alat-alat kebersihan itu, maka dijamin bersih-bersihnya juga akan lebih cepat. Dan ini adalah penampakan kamar utama. Ini kamar biasanya memang kalau ada anak-anak dari pondok udah pada kumpul semua. Rumah aku itu emang jarang banget bersihnya gitu teman-teman. Jarang banget rapi. Kalau bersih sih selalu bersih, cuma rapinya itu yang susah. Karena kan di sini selain ada anak-anak yang udah agak besar juga, aku juga punya anak-anak yang masih bocil, masih kecil. Anak aku paling kecil itu 3 tahun. Kemudian anak yang selanjutnya yang masih kecil itu masih PAUD. Jadi anak 2 ini biasanya yang suka berantakin, baik itu perabot-perabotan semua diturunin, dipakai mainan. Kemudian kadang-kadang baju-baju juga mereka acak-acak. Tapi walaupun berantakan, ini hampir setiap hari rumah itu aku bersihkan dan aku rapihkan. Jadi misalkan kalau pagi-pagi berantakan, nah menjelang siang itu bersih. Nanti berantakan lagi itu siang menjelang sore. Nah, sore harinya rumah aku pasti bersih. Jadi 2 kali aku rapi-rapi rumah. Kalau untuk ngepelnya itu 1 kali, untuk nyapu itu bisa berkali-kali ya teman-teman. Kalau ditanya capek apa enggak, alhamdulillah kalau kita melakukannya dengan ikhlas, segala sesuatunya itu
tidak akan capek ke badan ataupun ke pikiran ya teman-teman, selagi kita menjalaninya dengan penuh bahagia. Nah, tips yang selanjutnya yang harus kita lakukan dalam bersih-bersih rumah ini, nah itu biasanya yang wajib kita bersihkan yang pertama adalah meja makan dan juga dapur. Apalagi misalkan meja makannya itu ditaruh di dapur, otomatis si dapurnya juga harus bersih. Karena nanti kalau pas lebaran itu yang paling diserbu itu pasti meja makan, karena di situ banyak hidangan-hidangan ya teman-teman. Nah di situ jangan sampai ada debu atau ada kotoran yang terselip di situ. Nanti bisa mengganggu selera makan tamu-tamu atau kerabat kita yang datang. Karena makan bersama itu merupakan salah satu kegiatan lebaran yang tidak bisa dilupakan ya teman-teman. Di sini setelah aku sapu, ini kamarnya udah bersih ya teman-teman. Kemudian aku pel. Dan kamar ini merupakan kamar yang paling luas yang ada di rumah aku. Karena di rumah aku itu ada 4 kamar. Nah, kamar 2 ini yang biasa dipakai, yang 2-nya lagi itu kosong. Nah, tips yang selanjutnya yang harus kita bersihkan menjelang lebaran itu adalah ruang tamu. Biasanya menjelang lebaran di area ruang tamu ini ada dekor-dekor sedikit ya teman-teman. Kemudian kita dekor di bagian meja, biasanya ini dipenuhi dengan kue-kue lebaran nantinya. Jangan lupa juga kita bersihkan debu dan kotoran yang ada di kursi. Nah, kemudian ini juga area yang paling penting yang harus kita bersihkan. Ini adalah teras rumah. Nah, nanti tamu-tamu pasti melewati teras ini, kemudian ke ruang tamu, dan selanjutnya nanti makan-makan bersama itu di meja makan. Nah, jangan lupa juga teman-teman, setelah kita bersihkan semua ini, nah ini yang paling susah itu menjaga untuk kebersihannya. Jadi setelah rumahnya rapi, usahakan mainan-mainan itu kita simpan. Pokoknya simpan di tempat yang rapat-rapat. Kalau memang mendekati kelebaran, ini kan 2 hari lagi kelebaran, semua mainan aku taruh di gudang teman-teman, biar anak-anak itu tidak tidak ngeberantakin lagi. Jadi pas hari H itu kita tinggal merapikan lagi. Nah, setelah kamarnya dibersihkan kemudian dipel, ini aku lagi membersihkan baju-baju, membereskan baju-baju. Ini udah disetrika, tinggal aku masukin saja ke dalam lemari. Nah, teman-teman, di situ jangan salpok sama palu di situ. Tadi tuh lacinya rusak. Kemudian aku palu sedikit, jadi pakunya itu agak keluar gitu. Nah, di situ aku lupa tadi nyimpen palunya. Padahal di rumah aku itu ada anak-anak yang masih kecil. Setelah teras rumah, ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan selesai, membereskan baju juga selesai. Nah, yang paling penting lagi, ini jangan lupa ketinggalan, kita harus membereskan yang namanya kamar mandi. Nah, kebetulan aku seminggu kemarin tuh udah deep clean. Di sini tinggal aku sikat-sikat sedikit aja bawahnya. Biasanya keramik yang paling bawah itu yang sering kotor ya, karena sering kecipratan air.
Alhamdulillah pekerjaan aku udah hampir selesai semua ya teman-teman. Kita bisa lihat sendiri perbedaannya sebelum dan sesudahnya. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.